warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu ada beberapa teori. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang muslim. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka yang berpendapat Nusantara pada saat itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam, yakni pada abad 7 atau 670 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia pada sekitar abad ke-13 karena tinjauan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Yang kedua, ada saluran masuknya Islam di Indonesia. Ini ada beberapa saluran, yaitu yang pertama adalah perdagangan yang menggunakan sarana pelayaran. Yang kedua, dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Yang ketiga, perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Indonesia. Yang keempat, ada saluran pendidikan, yaitu melalui pusat-pusat pendidikan dakwah Islam. Yang kelima, ada tasawuf dan tarekat. Datangnya ulama dai dan sufi bersamaan dengan para pedagang. Para sufi menyebar Islam melalui 2 cara, yaitu membentuk kader mubalik agar mampu mengajarkan dan menyebarkan agama. Membentuk kader mubalik agar mampu mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di daerahnya. Yang kedua, melalui karya-karya tulis yang tersebar dan dibaca di berbagai tempat. Lanjut, saluran yang keenam, ini ada kesenian, yaitu saluran yang banyak dipakai untuk penyebaran Islam terutama di Jawa. Cukup sekian presentasi subbab awal masuknya Islam di Indonesia yang akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reksi Dihayu Putri Marhenisma. Di sini saya akan menyampaikan mini mapping saya, yaitu yang berjudul tentang perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, untuk mempermudah, kita bagi 2 inti, yaitu perkembangan Islam di Indonesia dan juga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kita bahas terlebih dahulu perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, di Indonesia telah berkuasa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Di antaranya, ada kerajaan terbesar yang menguasai dan mengendalikan pulau-pulau di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, dan Singosari, dan juga Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-7 Masehi, Islam belum menyebar luas secara merata ke seluruh Nusantara karena pengaruh agama Buddha masih memegang peranan di Kerajaan Sriwijaya, terutama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Pada awal abad ke-13 Masehi, kerajaan ini memasuki masa kemunduran. Dan dalam kondisi yang seperti ini, pedagang-pedagang muslim itu memanfaatkan politiknya dengan mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Mereka tidak hanya membangun perkampungan pedagang yang bersifat ekonomis, tetapi juga membentuk struktur pemerintahan yang dikehendaki. Misalnya, Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 muncul karena dukungan komunitas muslim. Juga tidak terlepas dari melemahnya kondisi politik Kerajaan Sriwijaya yang kurang mampu mengendalikan dan menguasai daerahnya.
Sementara itu, di Kerajaan Majapahit, setelah Patih Gajah Mada meninggal dunia dan Hayam Wuruk, situasi politik Majapahit itu gonjang-ganjing dan terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bersamaan dengan melemahnya Majapahit, Islam di Jawa mendapatkan posisi yang menguntungkan, sehingga di bawah bimbingan spiritual Sunan Kudus, Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit sebagai keranti pusat. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasannya cikal bakal kekuasaan Islam itu sudah dirintis sejak abad ke-7 Masehi, tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu Jawa, seperti kerajaan Medang, Kediri, Singosari, dan Majapahit di Jawa Timur. Kemudian, Islam menempati struktur pemerintahan ketika komunitas muslim sudah kuat yang bersamaan dengan suramnya kondisi politik kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Islam sebagai agama yang memberikan corak kultur bangsa Indonesia dan sebagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan sebelum datangnya Belanda dapat dilihat dari perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah di Nusantara dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini ada 11. Yang pertama itu ada Kerajaan Perlak, yang kedua ada Kerajaan Pasai, yang ketiga ada Kerajaan Aceh, yang keempat ada Kerajaan Siak atau Riau, yang kelima ada Minangkabau Sumatera Barat, yang keenam ada Kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan, yang ketujuh ada Jawa, yang kedelapan ada Madura, yang kesembilan ada Maluku, yang ke-11 ada Sulawesi, dan yang ke-11 ada Kalimantan. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu Kerajaan Perlak. Menurut Muhammad Syamsu, kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak dan berdirinya pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Menurut Hashmi, pada tahun 172 Hijriah, sebuah kapal layar telah berlabuh di Bandar Perlak membawa angkatan dakwah di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah yang baru datang dari Teluk Kembe, Gujarat pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Kerajaan Perlak diproklamasikan menjadi sebuah kerajaan Islam dan Sayyid Abdul Aziz dilantik menjadi rajanya dengan gelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Nakhoda Khalifah ini diduga oleh Hashmi berasal dari keturunan Bani Khalifah yang berasal dari Jazirah Arabia. Angkatan dakwah yang dipimpin oleh Nakhoda Khalifah berjumlah 100 orang yang terdiri dari orang Arab, orang Persia, dan orang India. Mereka ini menyiarkan Islam pada penduduk setempat dan keluarga istana. Salah seorang dari mereka adalah Syed Ali dari suku Quraisy yang menikah dengan seorang putri, yaitu Mahdum Sansuri, salah seorang adik dari Mewarah Perlak yang bernama Syahrinui. Dari perkawinan ini, lahirlah Syed Abdul Aziz, putra campuran Arab Perlak, yang kemudian setelah dewasa pada tahun 225 Hijriah, dilantik menjadi raja dari kerajaan Islam Perlak yang pertama. Yang kedua, ada Kerajaan Pasai. Kerajaan Islam Pasai atau Kerajaan Samudra di daerah Aceh berdiri pada abad ke-10 Masehi dengan rajanya yang pertama Mewarah Silu atau Al-Malik As-Saleh yang memerintah Samudra Pasai pada tahun 650 Hijriah sampai 688 Hijriah atau 1261 Masehi sampai 1289 Masehi. Dan hal ini menunjukkan bahwa beliau keturunan Raja Islam yaitu Madum Sultan Malik Ibrahim Shah Johan. Nah, pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta dari Maroko mengelilingi dunia dan singgah di kerajaan Pasai itu. Rajanya sangat alim dalam ilmu agama ataupun dalam hal lainnya, dan di mana beliau adalah bermadzhab Syafi'i dan mengadakan pengajian sampai waktu asar serta fasih dalam berbahasa Arab, dan cara hidupnya itu sangatlah sederhana. Pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai itu seperti yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat ialah fikih mazhab Syafi'i, kemudian sistem pendidikan secara non-formal berupa majelis taklim dan halaqah, kemudian pejabat pemerintah merangkap sebagai tokoh ulama, dan biaya pendidikan bersumber dari negara. Kemudian, Samudra Pasai berada di puncak kejayaannya ketika masa pemerintahan Sultan Ahmad Baihan Shah Malik Zahir pada tahun 727 sampai 750 Hijriah. Dari Perlak dan Pasai inilah dakwah Islam disiarkan ke negeri Malaka, Minangkabau atau Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya yang ketiga ada Kerajaan Aceh. Di saat kerajaan Pasai mengalami kemunduran, di Malaka berdiri sebuah kerajaan yang diperintah oleh Sultan Muhammad Shah. Namun, kerajaan ini pun tidak bisa bertahan lama setelah mengalami masa keemasan, yaitu ketika Sultan Muzaffar Shah 1455 memerintah. Sesudah itu, kerajaan tersebut terus mengalami kemunduran dan Sultan tidak mampu menguasai pengaruh dari luar. Sultan-Sultan Aceh itu sangatlah mencintai ilmu dan ulama dari luar negeri, maka apapun bangsanya, ia mendapat tempat yang istimewa di negeri di Aceh tersebut.
Pada waktu itu bukanlah bangsa yang menjadi ukuran, melainkan agama yang dianut dan pengetahuan agama yang dimiliki seseorang. Syekh Abdullah Arif yang datang dari tanah Arab adalah salah seorang pembawa Islam ke negeri Aceh. Ialah yang mengajarkan agama Islam di sana. Dan di kerajaan Aceh, pendidikan Islam dikembangkan pada lembaga pendidikan seperti Balai Setia Hukama, Balai Setia Ulama, Balai Jamaah Himpunan Ulama, dan juga ada pun jenjang pendidikannya seperti Maunasa atau Madrasah, Rangkang, ada Dayah, dan Dayah Teekuci. Dan selanjutnya yaitu Kerajaan Siak atau Riau. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-12. Ini dapat dilihat pada peninggalan kuburan bertahun 1128 Masehi yang bercorak Islam, yaitu kuburan Nizamuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Daulah Fatimiyah. Dalam majalah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka diceritakan tentang 4 penyair Islam dari negeri Arab yang berperan atas tersebarnya Islam ke wilayah tersebut. Nah, mereka adalah Syekh Abdullah Al-Qudsi, Syekh Utsman bin Syahabuddin, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, dan Syekh Husin bin Al-Gadri. Syekh Utsman bin Syahabuddin adalah seorang ulama yang alim dengan akhlak yang tinggi dan menyiarkan atau berdakwah Islam di daerah Riau. Karena tertarik dengan akhlak orang alim ini, maka Sultan menikahkan beliau dengan Teuku Embung Badaria yang merupakan putri kerajaan Siak. Maka anak cucu dari Syekh Utsman dan Teuku Embung Badaria ini yang menjadi sultan-sultan di Riau sejak Sultan ke-7 hingga berakhirnya Kesultanan Siak karena menyerahkannya ke pangkuan Republik Indonesia ketika perjuangan kemerdekaan RI tahun 1945. Selanjutnya, yang kelima ada Minangkabau atau Sumatera Barat. Sejalan dengan ekspansi Aceh tersebut, masuklah pula agama Islam dengan cepat dan pesat ke daerah pesisir Sumatera Barat ini, terutama di kota-kota pelabuhan yang penting seperti Pariaman, Tiku, Padang, Indrapura, Painan, Salido, dan juga lainnya. Nah, salah seorang murid Syekh Abdul Rauf Singkil yang bernama Syekh Burhanuddin pada tahun 1600 Masehi mulai mengajar agama di Ulakan. Nah, murid-murid Syekh Burhanuddin ini banyak sekali yang datang menuntut ilmu agama dari negeri-negeri Minangkabau. Murid-muridnya inilah kemudian menyiarkan Islam di Minangkabau. Keenam ada Kerajaan Sriwijaya. Islam masuk ke bumi Sriwijaya pada abad ke-7. Dalam buku sejarah Cina disebutkan bahwa Dinas Titang menceritakan tentang utusan Tai, sebuah sebutan untuk orang Arab, ke Kalinga pada tahun 674 Masehi. Karena Sriwijaya sering dikunjungi pedagang Arab dalam jalur pelayaran, maka saat itu merupakan proses awal Islamisasi atau permulaan perkenalan masyarakat dengan Islam. Yang ke-7 ada Jawa. Islam masuk ke Jawa dibawa oleh saudagar-saudagar Arab, Persia, dan Gujarat. Daerah pantai yang terlebih dahulu dimasukinya, kemudian melalui perkawinan yang membentuk keluarga Islam, barulah Islam tersebar ke daerah pedalaman. Islam untuk pertama kali masuk di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Nah, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim dengan keponakannya bernama Mahdum Ishak yang menetap di Gresik. Beliau adalah orang Arab dan pernah tinggal di Gujarat. Pada zaman ini, yang berkuasa di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Lalu salah seorang raja Majapahit bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam bernama Putri Cempah. Nah, kejadian tersebut sangatlah berfaedah bagi dakwah Islam. Kemudian Putri Cempah itu melahirkan putra bernama Raden Fatah yang selanjutnya menjadi raja Islam yang pertama di Jawa atau Demak. Nah, munculnya kerajaan Islam yang pertama itu bukan disebabkan agresi agama Islam terhadap agama Hindu yang dipeluk oleh kerajaan Majapahit, tetapi disebabkan kelemahan dan kehancuran Majapahit dari dalam setelah wafatnya Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk. Dakwah Islam di Jawa itu makin memperoleh bentuknya yang lebih mantap dengan adanya pimpinan yang disebut Wali Songo atau 9 tokoh pemimpin dakwah Islam di Jawa. Mereka seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan juga Sunan Kalijaga serta Sunan Gunung Jati. Nah, agama Islam di mana ketika dipegang oleh Wali Songo ini, di mana Wali Songo merupakan para pemimpin yang soleh yang tingkat takwanya kepada Allah sangat tinggi, pejuang dakwah Islam dengan keahlian masing-masing yang berbeda, dan semuanya diabdikan untuk pendidikan dan dakwah Islam. Nah, selanjutnya ada Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah Kerajaan Ngembar Goa Talo tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Amalingkang Daeng Manyori yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Menyusul di belakangnya Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Membalik Islam yang berjasa di sana ada Abdul Qadir Khatib Tunggal dengan gelar Datuk Ribandang. Datuk Ribandang ini berasal dari Minangkabau. Pengaruh Raja Goa dan Talo dalam dakwah Islam sangatlah besar terhadap raja-raja kecil lainnya. Di antara raja-raja kecil
itu sudah ada perjanjian yang berbunyi, barang siapa yang menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan kepada raja-raja yang menjadi sekutunya. Nah, jalan di sini berarti jalan hidup atau agama. Dengan demikian, maka Islam ikut mempersatukan kerajaan-kerajaan yang pada semula selalu berperang. Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky Ismatul Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rizky Ismatul Maula dengan NIM 208180030. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Islam sendiri datang di Indonesia dengan membawa peradaban baru yang memiliki corak keislaman secara khusus. Dari beberapa bentuk peradaban Islam dapat mewarnai kehidupan dan pemikiran masyarakat Islam di Indonesia. Peradaban Islam ini dibawa oleh para mubalik yang menyebarkan Islam di tanah Indonesia. Menurut Amin, peradaban Islam berkembang di Indonesia itu melalui beberapa aspek. Yang pertama, sistem birokrasi keagamaan. Penyebaran Islam di Indonesia yang pertama itu dilakukan oleh para pedagang. Pertumbuhan komunitas Islam ini banyak berkumpul di daerah pesisir, sehingga di daerah pesisir banyak kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini dipengaruhi karena proses transaksi perdagangan itu banyak dilakukan di pelabuhan, sehingga di daerah pesisir memunculkan banyak kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Cirebon, Ternate, dan lain-lain. Di ibu kota kerajaan ini digunakan sebagai pusat politik dan perdagangan. Selain itu, di ibu kota juga digunakan oleh para ulama untuk tempat berkumpul untuk mendiskusikan atau untuk bermusyawarah mengenai masalah-masalah keagamaan. Para ulama di kerajaan juga dijadikan sebagai penasehat kerajaan. Selain itu juga diberikan posisi atau jabatan yang berhubungan dengan keagamaan. Sehingga banyak para raja yang mengangkat para ulama untuk dijadikan qadhi di istananya. Yang kedua yaitu peran ulama dan karya-karyanya. Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan umat Islam di Indonesia terutama itu diletakkan pada pundak ulama. Hal ini dikarenakan Islam itu masuk di Indonesia dibawa oleh para ulama. Dalam hal ini terdapat dua cara ulama untuk menyebarkan Islam di peradaban Islam di Indonesia, yaitu dengan membentuk para kader ulama yang bertugas sebagai mubalik di daerah-daerah. Jadi untuk menyebarkan agama Islam itu para ulama membentuk suatu kumpulan para mubalik yang telah dididik sedemikian rupa dengan ilmu-ilmu yang sudah mumpuni, diutus untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang lebih luas. Seperti pada bidang pendidikan itu para mubalik berdakwah di area pesantren. Kemudian yang kedua itu melalui karya-karya terbesar yang diciptakan oleh para ulama. Jadi karya-karya ini diciptakan kemudian disebarluaskan sehingga karya-karya beliau dapat dibaca oleh khalayak umum. Sehingga Islam tidak hanya diterima lewat dakwah secara lisan, tetapi juga lewat tulisan juga, seperti karya-karya para ulama. Dan karya-karya ini banyak bermunculan pada abad ke-16 dan ke-17. Cendekiawan Islam itu banyak melahirkan karya-karya yang tentang keagamaan. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Naqib. Beliau berkata bahwa pada abad itu beliau menyaksikan kesuburan dalam penulisan sastra, filsafat, metafisika, dan teologi rasional yang tidak terdapat tolak bandingnya. Jadi terdapat penulisan secara besar-besaran. Tokoh yang paling terkenal di Indonesia yaitu Hamzah Fansuri, yaitu seorang sufi yang terkemuka yang berasal dari Fansur. Dan karya beliau yang paling terkenal adalah kitab Asharul Arifin fi Bayan ila Sulu wa At-Tauhid, yaitu yang membahas tentang rangkaian singkat tentang sifat-sifat dan inti ilmu kalam menurut teologi Islam.
Selain itu juga ada Syamsuddin As-Sumatrani, yakni murid dari Hamzah Fansuri yang telah mengarang buku berjudul Mir'atul Mukminin, yaitu yang diartikan sebagai cerminan orang beriman. Buku ini muncul pada tahun 1601 dan buku ini membahas tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Yang ketiga adalah corak bangunan arsitek. Karena perbedaan latar belakang budaya yang ada di Indonesia, arsitektur bangunan-bangunan Islam di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di dunia Islam lainnya. Sehingga seni bangunan yang dihasilkan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain seperti Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Cipta Rasa Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman Aceh, dan juga Masjid Sunan Ampel. Di masjid ini menunjukkan beberapa keistimewaan karena dalam denahnya berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar dengan bagian kaki yang tinggi serta pejar. Atap dari masjid bertumpang 2, 3 atau 5 atau lebih, dan juga masjid ini juga dikelilingi oleh parit atau kolam renang bagian depan. Bagian lainnya seperti mihrab itu dengan lengkung pola kalamakara, mimbar yang meningkatkan, dan mimbarnya itu diukir pola teratai, mustaka, dan memolo, sehingga seni-seni tradisional itu tidak hilang walaupun sudah dimasuki oleh Islam. Adapun beberapa arsitektur Indonesia yang memiliki khas budaya adalah terletak bisa dilihat dari Masjid Kudus, di mana menaranya masih mencitrakan bangunan model budaya Jawa Hindu. Kemudian yang keempat adalah lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan ini sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren terbesar yang ada di berbagai pelosok, di mana lembaga ini juga dipimpin oleh seorang kiai. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa, mengembangkan pesantren sebagai lembaga kaderisasi tenaga dakwah yang akan meneruskan perjuangan agama Islam yang telah dirintis oleh Wali Songo sendiri. Pada abad ke-20, perkembangan pemikiran Islam ini mulai muncul, seperti persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan organisasi. Setelah Indonesia merdeka sendiri, itu juga didirikan Departemen Agama, di mana persoalan pendidikan agama Islam juga mendapat perhatian yang lebih serius oleh badan ini, di mana Departemen Agama ini tidak hanya membawahi satu agama, tetapi juga satu agama Islam, tapi selain itu juga membawahi agama Kristen, Buddha, Hindu, dan juga agama yang lainnya. Dengan adanya Departemen Agama ini mulai muncul yang namanya madrasah ibtidaiyah, juga ada perguruan tinggi, di mana Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi umum pertama yang dapat dibangun, di mana di dalamnya tidak hanya membahas tentang ilmu-ilmu Islam, tapi juga non-Islam juga ada di sana. Yang terakhir adalah organisasi Islam di Indonesia. Di Indonesia itu terdapat beberapa organisasi Islam yang memiliki andil cukup besar terhadap proses pengembangan agama Islam. Hal ini termasuk dalam pembentukan budaya Islam dalam masyarakat luas. Peran organisasi ini masih berlangsung hingga sekarang. Di antaranya organisasi Islam adalah yang pertama Jamiat Al-Khairiyah. Organisasi ini lebih dikenal dengan nama Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 dan anggotanya mayoritas adalah orang Arab. Tetapi umumnya anggota dan pemimpinnya terdiri dari orang-orang yang berada
yang memungkinkan penggunaan waktu mereka untuk perkembangan organisasi tanpa mengorbankan usaha pencarian nafkah. Jadi anggota dari Jamiat Al-Khairiyah ini lebih pada orang-orang menengah ke atas. Adapun kegiatannya di organisasi adalah satu, pendirian dan pembinaan satu sekolah yang pada tingkat dasar. Yang kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Akan tetapi pada bidang kedua ini terdapat suatu terhambat karena kurangnya biaya dan juga kemunduran khilafah. Nah, dari organisasi ini itu untuk memberikan fasilitas guru pada anak-anak itu mendatangkan guru-guru dari daerah lain, bahkan bisa dari luar negeri untuk mengajar. Hal ini terjadi pada 1907, yaitu Haji Muhammad Mansur, seorang guru dari Padang, diminta untuk mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua ada Syarikat Islam. Syarikat Islam ini bisa disingkat sebagai SI. Pada awalnya Syarikat Dagang Islam dan kemudian diubah menjadi nama Syarikat Islam. Di mana hal ini dipelopori oleh Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan juga Haji Agus Salim. Pada awalnya Syarikat Islam ini merupakan organisasi keagamaan dan juga dakwah serta sosial. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Haji Saman Hudi, Abdul Muiz, Haji Agus Salim, dan juga Cokro Aminoto. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini merupakan organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tahun 18 November 1912 Masehi, di mana bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1930 Hijriah, yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang disarankan oleh muridnya yang bernama Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga yang bersifat permanen. Organisasi ini memiliki tujuan yaitu menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad pada penduduk Bumi Putra, dan ada beberapa usaha untuk mencapai maksud dari tujuan dari organisasi ini, yaitu yang pertama untuk mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan pengajaran, menghidup suburkan masyarakat dengan tolong menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah serta wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Organisasi yang keempat adalah Nahdlatul Ulama atau dapat disingkat dengan NU. Nahdlatul Ulama ini memiliki arti kebangkitan para ulama, yang merupakan salah satu organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama pesantren di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Tokohnya yang ikut mendirikan diantaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Maksum Lasem, dan juga ada beberapa kiai lainnya. Lapang usaha NU ini meliputi bidang dakwah, pendidikan, dan juga sosial. NU juga memiliki pondok pesantren besar yang menyebar di Indonesia seperti Tepu Ireng, pesantren Peterongan Jombang, Tambak Beras, Lirboyo yang ada di Kediri, juga pesantren Pelosok Kediri, kemudian ada pesantren Asem Bagus Situbondo, pesantren Kajen Pati, dan juga yang lainnya. Di samping pesantren, pendirian NU ini juga mengelola sekolah formal seperti MI, MTS, MA, juga ada SD, SMP, SMA, sampai juga dengan perguruan tinggi. Yang kelima ada Jamiatul Wasiyah. Jamiatul Wasiyah adalah suatu organisasi Islam yang diresmikan
pada tanggal 30 November 1930 Masehi dan didirikan di Medan yang dipelopori oleh ulama dari Kota Medan. Yang mendirikan organisasi adalah Ismail Bando, Abdurrahman Syihab, Muhammad Arsyad Thohir, dan Samsudin, Haji Yusuf, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Irsyad Islamiyah yang merupakan organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1913 oleh orang-orang keturunan Arab di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkati, yaitu seorang ulama asal Sudan. Yang selanjutnya ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau disingkat dengan PERTI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya ada Persatuan Islam atau disingkat dengan PERSIS. Persatuan Islam atau PERSIS adalah organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama yang beraliran pembaruan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Pendirinya itu adalah Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taklid, syirik, dan lainnya. Kemudian ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau Dewan disingkat dengan Dewan Dakwah yang didirikan oleh Muhammad Nasir yang berhaluan pembaruan di Jakarta. Selanjutnya ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI ini didirikan pada tanggal 26 Juli 1975, di mana lembaga ini bertugas untuk memberikan fatwa dan nasihat seputar masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi pengurus MUI adalah Profesor Dr. Hamka, Kiai Haji Syukri Ghazali, Kiai Haji Hasan Bisri, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, dan juga Kiai Haji Sahal Mahfud. Kemudian ada Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Ikatan ini merupakan organisasi para cendekiawan Muslim di Indonesia yang didirikan oleh para cendekiawan atas dukungan birokrasi pada tahun 1990. Adapun penggagasnya di antara lain adalah Profesor Dr. B.J. Habibie yang waktu itu sebagai Menteri Riset dan Teknologi Pemerintah Orde Baru. Organisasi banyak berjasa pada penegakan dakwah Islam melalui jalur struktural dan birokrasi negara. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.